Oke anak-anak, selamat pagi. Sebelum kita mulai, sekalian Pak Panji bersensi terlebih dahulu. Nanti dilanjutkan dengan berdoa ya, supaya kegiatan kita di pagi hari ini bisa mendapatkan manfaat dan barokah. Bisa dimulai anak-anak? Halo, bisa dimulai? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Ya. Adel Nurdina, ada hadir? Silakan diaktifkan. Ya, terima kasih. Ajeng, Andrea, oke siap. Anissa, oke siap. Ayu Marcela, Bunga Arista, Kairunisa Kamelia, Karunisa, ya, terima kasih. Citra Nurinda, oke, terima kasih. Lili Griselda, oke, terima kasih. Hasan, Kandias, Kaila Ayu, Mauza Azila, Muhammad Rizky, ya. Nabila Fra, terima kasih. Nadia Rahma, Omar Rafan, Omar ada. Omar, Ratnya, Purnama Setia, terima kasih. Resa ada, Resa? Ada, Pak. Oke. Fania Pamela, Ania? Sekarang jadwalnya Oke, terima kasih. gurunya ngajar kelas online. Baiklah anak-anak, observernya. Alhamdulillah di pagi hari ini Itu sudah hampir dari kurang lebih ada 25 anak ya yang dari rekamannya kelas nama kita saya masuk. yang bisa hadir di Google Meet yang akan kita laksanakan di pagi hari ini. Sebelum kita mulai, seperti tadi Pak Panji sampaikan, supaya kita dapat ilmu barokah, manfaat, ya, dan bisa kita manfaatkan. Marilah kita Ini saya bersama punya teman namanya berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mandala. Mungkin Resa bisa memimpin doa ya? Saya tanya. Dia Bisa, kan tak Resa? minta untuk bantu. Ya, Pak. Tolong ada di KKNUM di Pamekasan dibantu program-program motivasi, terutama nanti bikin buku salat. Silakan. Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Oke. Ya, bisa, silakan. Ada yang mau memimpin doa hari ini? Oke, supaya waktunya lebih cepat. Oh, siapa tadi? Angkat tangan. Ya, beratnya. Ayo. Kepencet, Pak. Oh, kepencet. Ya udah, baiklah. Marilah kita mulai aktivitas kita pagi ini dengan berdoa.
Berdoa, mulai. Doa selesai, bisa kita mulai. Nah, jadi di chat anak-anak bisa lihat ya. Jadi keterkaitan materi yang akan kita bahas pagi hari ini yaitu materi tentang pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Jadi sebelum menginjak pada materi, bisa anak-anak baca di chat itu bahwa agama Hindu dan Buddha di Indonesia sudah ada cukup lama. Awalnya agama Hindu-Buddha berkembang di wilayah India, kemudian menyebar ke seluruh negara-negara di dunia, salah satunya Nusantara Indonesia. Ya, masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia melalui jalur perdagangan pada awal Masehi sudah terjalin hubungan perdagangan antara Cina atau Asia Timur dan India, Asia Selatan yang melintasi kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia karena Indonesia merupakan daerah yang sangat strategis dalam pelayaran. Ya. Jadi itu gambarannya. Lalu untuk sebelum Hindu-Buddha masuk dan berpengaruh kebudayaan India ke Nusantara, masyarakat masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Anak-anak masih ingat ini ya? Masih kenal istilah ini ya? Ya. Jadi kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat Indonesia ketika kebudayaan India masuk. Periode Hindu-Buddha dimulai sekitar abad ke-7, di mana pada masa itu masyarakat Nusantara belum mengenal agama dan masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Ya, jadi kayak pada roh-roh moyang atau benda-benda bertuah atau sesuatu hal yang dianggap ada rohnya atau goib. Ya, ada beberapa teori anak-anak yang perlu kalian ingat supaya nanti ada keterkaitan antara materi yang kita bahas. Ya, jadi sambil Pak Panji bacakan dan mungkin di awal ini anak-anak masih ada yang kiranya belum paham akan materi yang akan kita sekarang ini, ya. Bahwa yang pertama ada teori kesatria. Dalam teori kesatria menyatakan masuk agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh kasta kesatria. Kurang lebih sekitar abad ke-4 hingga abad ke-6. Teori kesatria ini dikemukakan oleh sejarawan Seseport, ya. Gitu. Lalu ada teori Wasya yang dikemukakan oleh Profesor Dr. N.J. Krum. Jelasnya bisa anak baca di chat ya. Saya hanya mengulas sekilas. Dia mengatakan bahwa jika proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha melalui hubungan dagang antara India dan Nusantara, kaum Waisa yang berdagang ke Nusantara mengikuti angin musim. Jika angin musim tidak memungkinkan akan kembali, saat tiba di Nusantara biasanya mereka menetap sementara waktu sekitar 6 bulan. Jadi menunggu angin datang. Jadi kan kalau di Indonesia ada angin musim barat, ada angin musim timur. Nah, itu juga berpengaruh terhadap penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Setelah menetap, mereka memanfaatkan untuk menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha. Lalu yang terakhir di sini ada teori arus balik, menyatakan banyak orang Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Nusantara, mereka menyebarkan ajaran Hindu-Buddha ke masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh FDK Bots. Ya, teori arus balik didukung dengan pendapat Vander. Menurutnya orang-orang Nusantara memiliki peran dalam proses masuknya kebudayaan India. Itu refleksi yang kita dapatkan pada materi sebelum kita membahas tentang pengaruh Hindu-Buddha. Paham anak-anak ya? Jadi langsung kita masuk kepada materi. Anak-anak sudah dilihat kemarin ya, ada PPT, ada LKPD, ada materi belajar handout yang sudah Pak Panji sharekan di grup WA. Sudah dibuka anak-anak itu materinya? Halo? Ya, Sudah. itu. Ya, langsung aja.
bahwa di sini kita akan membahas tentang pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, mungkin ada yang bisa share screen PPT-nya, anak-anak. Silakan dicoba di share screen PPT-nya. Yang pakai laptop mungkin. Ada? Silakan angkat tangan. Ada? Silakan. Marsha bisa? Marsha? Apa, Pak? Bisa share screen PPT yang Pak Panji berikan kemarin? Bentar. Ya. Kita tunggu ya. Ya. Nah, jadi cadangannya ada saya ini ya. Sambil kita belajar Iya, Pak. bersama-sama untuk presentasi. Ini ya, Pak ya? Ya, sudah dibaca ya itu ya. Ya. Nah, ya, anak-anak. Yang halaman pertama dulu untuk PPT. Nah, itu. Ini. Oke, terima kasih. Ya, Untuk Pak. teman yang lain, harapan Pak Panji juga sama ya. Jadi anak-anak juga share screen, lalu untuk mencoba untuk presentasi juga dengan pangkat yang anak-anak gunakan. Nah, ini anak-anak ya. Pengaruh Hindu-Buddha pada kehidupan masyarakat Indonesia. Sudah dibaca itu ya. Jadi harapannya di sini kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya apa? Jadi di sini nanti Pak Panji menggunakan PBL, Problem Based Learning. Jadi harapannya di sini anak-anak nanti memecahkan beberapa permasalahan yang nantinya terkait dengan LKPD yang sudah Pak Panji share. Jadi jangan canggung anak-anak untuk memecahkan masalah dan dipresentasikan. Ya. Lalu yang kedua di sini mampu menganalisis pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia dengan benar. Itu harapannya. Karena apa? Bahwa pengaruh Hindu-Buddha pada saat ini masih banyak pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga, yang kedua ini ada dua ya, maaf ini ada beberapa kesalahan dalam penulisan nomoran. Lalu mampu menguraikan pengaruh Hindu-Buddha yang masih relevan digunakan dalam kehidupan masa kini dengan benar. Nah, anak-anak ya, kita bahas di sini masuknya pengaruh Hindu-Buddha telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Ya. Nah, ini di bidang pemerintahan. Jadi kalau anak-anak lihat di PPT ini dan di handout yang Pak Panji bagikan kemarin, itu ini hanya untuk yang di handout itu ada pengaruh secara fisik dan non fisik. Yang kita lihat di sini supaya kita bisa langsung berdiskusi, kita lihat yang non fisiknya terlebih dahulu. Itu di bidang pemerintahan, ya, bidang pemerintahan. Untuk yang di share screen sama temannya bisa terlihat apa enggak? Kira-kira bisa terbaca apa enggak? Bisa. Oke, sambil dilihat di filenya masing-masing ya. Jadi ini anak-anak poinnya, sebelum unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Yang kedua, seorang kepala suku merupakan orang pilihan yang mengetahui tentang adat istiadat dan upacara pemujaan roh nenek moyangnya dengan baik. Lalu kepala suku dianggap sebagai wakil nenek moyang. Yang keempat di sini, kepala suku harus dapat melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Lalu yang kelima, larangan dan perintahnya dipatuhi oleh warganya. Itu pada masa itu. Lalu yang selanjutnya, sesudah unsur kebudayaan
dan agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, terjadi perubahan pada unsur pemerintahan di Indonesia. Yang diantaranya yaitu kedudukan kepala suku digantikan oleh raja seperti halnya di India. Yang kedua, raja memiliki kekuasaan yang sangat besar. Yang ketiga, kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Nah, raja dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dalam negara. Nah, ya. Lalu di bidang sosial, nah ada pembagian kasta di sini. Pernah dengar ini ya? Di sini ada kasta Brahmana, ya, Ksatria, Waisya, Sudra, ya. Nah, ya. Tolong digeser ya sekalian ya. Lalu pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial ditandai dengan munculnya pembedaan tugas masyarakat, kelompok masyarakat Hindu. Perbedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Ada golongan Brahmana, pendeta, atau pendeta menduduki golongan pertama, Ksatria, bangsawan, atau prajurit menduduki golongan kedua, Waisya atau para pedagang dan petani menduduki golongan ketiga, Sudra atau rakyat biasa menduduki golongan keempat. Anak ya. Nah, lalu di sini adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta berdampak pada pembedaan hak-hak antara golongan kasta yang berainan, terutama dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi dan kedudukan pemerintahan. Nah, di situ ada peta anak-anak ya. Jadi di situ merupakan jalur perdagangan pada masa Hindu-Buddha yang berdampak pada ekonomi ya. Jadi sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Kepulauan Nusantara berkembang pesat. Jadi ini kalau anak-anak lihat di sini yang berkembang itu mulai dari wilayah Selat Malaka ya. Anak-anak lihat di situ di kepulauan pesisir Pulau Sumatera, lalu ke Pulau Jawa, Kalimantan sampai ke Sulawesi. Bisa anak-anak dari situ. Ya. Itu sangat berpengaruh sekali. Ini juga pengaruh dari letak geografis kita anak-anak ya. Jadi kalau letak geografis kita tidak di antara benua Asia dan benua Australia ini mungkin ya negara kita tidak terpengaruh dari Hindu-Buddha. Karena negara kita ini sangat strategis sekali, ada potensi geografisnya di sini. Lalu, Pak lanjutkan, daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Kapal-kapal dagang dari India banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Ya. Lalu di bidang agama, hubungan antara Indonesia dan pusat Hindu-Buddha di Asia berawal dari hubungan dagang antara Indonesia. Ya, Erlangga ada yang ditanyakan? Sebentar ya. Dari Erlangga ada yang ditanyakan? Mungkin dari penyampaian Pak Panji ada yang kurang terlalu cepat atau tidak. Oh ya udah. Ya, kita lanjut ya. Jadi hubungan antara Indonesia dan pusat Hindu-Buddha di Asia berawal dari hubungan dagang antara Indonesia, India, dan Cina. Hal ini menyebabkan daerah pusat perdagangan di Indonesia juga menjadi pusat-pusat Hindu dan Buddha. Karena ada beberapa kerajaan di sini yang akhirnya tumbuh dan berkembang kerajaan Hindu dan Buddha di wilayah pesisir Indonesia. Nanti itu pokok bahasan yang kita bahas di materi selanjutnya. Lalu selanjutnya pusat-pusat ini berkembang menjadi pusat kerajaan dan pusat penyebaran agama Hindu Buddha
ke berbagai wilayah sesuai dengan cakupan wilayah kerajaan. Lalu dengan persebaran agama Hindu Buddha, banyak masyarakat di Indonesia yang menganut agama Hindu Buddha. Ya, meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa praksara tidak namanya. Yang terakhir di sini, bidang kebudayaan sebelumnya masuk unsur-unsur kebudayaan dan agama Hindu Buddha telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Ya. Setelah masuknya unsur-unsur kebudayaan Hindu Buddha, terjadilah perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Nah, perpaduan tersebut disebut akulturasi atau akulturasi kebudayaan. Hasilnya adalah kebudayaan baru yang memiliki ciri khas dari masing-masing kebudayaan. Nanti kita lihat lagi di handout dan Pak Panji putarkan video supaya anak-anak lebih paham lagi. Ya. Lalu contoh akulturasi kebudayaan lokal Indonesia dengan budaya Hindu Buddha. Yaitu masuk dan berkembangnya budaya India ke Indonesia membawa pengaruh yang sangat besar yang menyebabkan interaksi sehingga menciptakan berbagai jenis kebudayaan yang merupakan perpaduan antara budaya India dan Indonesia. Di antaranya adalah seni bangunan. Sudah ada ya? Munculnya budaya Hindu-Buddha di Indonesia sangat besar terhadap bangunan, terutama pada bangunan candi. Pada dasarnya, candi merupakan pembangunan bangsa Indonesia pada zaman Megalitikum, yaitu bangunan dan berundak yang mendapat pengaruh dari Hindu-Buddha sehingga berwujud sebuah candi. Seni ukir. Seni ukir. Khusus seni rupa India masuk ke Indonesia terbukti dengan ditemukannya patung Buddha berkendaraan di Kota Bangun dan juga dapat ditemukan di Candi Borobudur berupa relief yang menceritakan Buddha Gautama, serta di relief ini dilukis rumah panggung, perahu bercadik, dan hiasan burung merpati yang merupakan lukisan asli. Jadi selain Candi Borobudur, di candi lain di Indonesia juga terdapat seni ukir, seni rupa perpaduan antara budaya India dan budaya Indonesia. Untuk seni sastranya anak-anak, nah untuk yang itu kita ya bisa di sastranya di sini. Seni sastra India turut memberi warna dalam seni sastra di Indonesia. Bahasa Sanskerta sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan sastra Indonesia. Dengan banyak ditemukan prasasti di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta. Untuk selanjutnya bisa anak-anak baca sendiri ya. Nah, mungkin dari sini sekiranya anak-anak ada yang ingin ditanyakan apa tidak? Tidak. Sudah dibuka LKPD-nya anak-anak. Jadi di sini Pak Panji izin share screen dulu untuk penguatan untuk anak-anak amati. Yang Pak Panji tampilkan.
Yo guys, jumpa lagi di Historik Indonesia. Di episode kali ini, kita masih membahas seputar Hindu dan Buddha. Tetap anak ya. Yang akan kita bahas adalah mengenai pengaruh dari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat kita hingga masa kini. Apa aja sih pengaruhnya? Yang pertama, aspek bahasa dan tulisan. Bisa dikatakan pengaruh terbesar dari kebudayaan India di Indonesia yaitu budaya aksara. Sebelum kebudayaan India masuk, masyarakat kita belum mengenal tradisi aksara. Karena sampai saat ini tidak ditemukan bukti apapun tentang aksara lokal yang lebih tua daripada aksara yang datang dari India. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Nusantara ke masa budaya tulis atau masa aksara. Kebudayaan dari India memperkenalkan huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia, seperti huruf Kawi, huruf Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Makassar. Bukti pertama dikenalnya tulisan di Nusantara adalah penemuan tulisan di atas 7 buah yupa yang ditulis pada abad keempat Masehi di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Jejak sejarah berupa tulisan itu dapat dilihat melalui berbagai prasasti, kitab, dan manuskrip atau naskah. Sementara bahasa Sanskerta memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan bahasa dan sastra di Indonesia. Terdapat banyak kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta. Contohnya, Pancasila, Asmara, Griya, Negara, Prakarsa, Pustaka, dan masih banyak lagi guys. Aspek politik dan pemerintahan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, sistem pemerintahan masyarakat kita adalah pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Kepala suku dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya. Setelah budaya India masuk, diperkenalkanlah sistem pemerintahan kerajaan. Salah satu pengaruh Hindu di bidang politik yaitu munculnya konsep Dewa Raja. Konsepnya adalah seorang raja diyakini sebagai titisan atau reinkarnasi dewa. Konsep ini melegitimasi atau mengesahkan pemusatan kekuasaan pada raja. Dari konsep ini pula lah, Indonesia mulai mengenal sistem pemerintahan kerajaan dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Aspek agama dan sosial. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk, masyarakat kita telah mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, serta sejumlah kegiatan upacara yang terkait pemujaan terhadap roh nenek moyang. Masuknya pengaruh Hindu membuat masyarakat Indonesia mengenal dewa-dewi. Setiap dewa-dewi memiliki tempat dan perannya. Dalam kehidupan sosial, pengaruh kebudayaan Hindu yang nyata adalah dikenalnya sistem pelapisan sosial di dalam masyarakat, yang disebut sistem kasta. Meski demikian, sistem kasta yang berlaku di Indonesia tidak seketat di negeri asalnya yaitu India. Sementara agama Buddha tidak mengenal kasta. Aspek budaya dan tradisi. Pengaruh Hindu dan Buddha juga mempengaruhi aspek tradisi lokal masyarakat kita. Contoh tradisi yang masih ada sampai saat ini misalnya adalah upacara ngaben yang dilakukan umat Hindu di Bali. Ngaben adalah ritual pembakaran jenazah. Api yang membakar dipercaya sebagai penjelmaan Dewa Brahma yang bisa membakar semua kekotoran yang melekat pada jasad dan roh orang yang telah meninggal. Abu dari pembakaran jasad dimasukkan ke dalam buah kelapa untuk kemudian dilarung ke laut atau sungai yang dianggap suci. Arsitektur bangunan. Pengaruh masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia di bidang arsitektur bangunan adalah munculnya bangunan-bangunan berupa candi. Candi yang ditemukan di Indonesia pada umumnya adalah perwujudan dari akulturasi atau percampuran dua budaya, budaya Nusantara dan budaya India. Pola dasar dari candi-candi di Indonesia yaitu berasal dari bangunan punden berundak yang mulai berkembang pada masa megalitikum. Kalian bisa melihat candi-candi di Indonesia pada umumnya memiliki tingkatan, yaitu bagian dasar atau bawah bangunannya lebih besar hingga mengkerucut lebih kecil pada tingkat atasnya. Candi-candi bercorak Hindu umumnya berfungsi sebagai makam para raja. Abu jenazah para raja atau keluarga kerajaan dimakamkan di candi. Sementara candi Buddha berfungsi sebagai tempat ibadah. Seni rupa dan seni ukir.
Masuknya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding-dinding candi. Misalnya relief yang dipahat pada Candi Borobudur berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Sistem kalender. Sistem penanggalan atau kalender Hindu-Buddha turut berpengaruh terhadap kebudayaan Indonesia, yaitu digunakannya kalender dari India bernama kalender Saka. Tahun Saka dimulai tahun 78 Masehi. Penggunaan kalender Saka ditemukan dalam prasasti Talang Tuo. Prasasti berhuruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno tersebut menjelaskan tentang keberadaan kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang berangkat tahun 606 Saka atau 686 Masehi. Perhitungan tahun Saka sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat Bali yang beragama Hindu. Perhitungan ini digunakan untuk menentukan hari dari sejumlah kegiatan upacara keagamaan yang mereka anut. Demikianlah pembahasan mengenai pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di masyarakat kita sampai saat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan tinggalkan like jika berkenan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Akhir kata, salam jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Oke, anak-anak tadi sudah melihat sekilas video tentang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Sekarang kita lanjut ke LKPD, anak-anak ya. Jadi di LKPD tersebut ada beberapa permasalahan yang harus anak-anak selesaikan. Nah, kira-kira yang saat ini sudah siap dengan jawaban siapa, ayo? Ada kira-kira? Langsung aja, biar kita cepat mendapatkan solusi permasalahan. Jadi anak-anak buka LKPD-nya masing-masing ya. Bisa anak-anak? Halo? Halo? Bisa. Ayo semangat, ayo semangat, semangat. Ayo semangat, Rek. Bisa, Pak. Semangat. Ayo, ya. Atau Pak Panji bantu presentasi LKPD-nya. Di situ ada beberapa permasalahan yang sekiranya bisa kita pecahkan di pagi hari ini, ya. Bentar ya. LKPD-nya sudah tamat apa belum? Sudah. Sudah. Jadi bisa ditulis anggota kelompoknya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nanti bisa di-share langsung di Google Form. Jadi di sini anak-anak bahwa permasalahan kita bisa menganalisis pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Ya, ya. Jadi ini. Jadi sekiranya di antara anak-anak ini yang bisa menjawab, ya, kan kalian tadi sudah membaca, lalu sudah disampaikan Pak Panji, juga sudah mengamati berbagai video ya, video pengaruh Hindu-Buddha. Jadi kira-kira di sini untuk bidang pemerintahan, kira-kira yang bisa menjawab siapa? Langsung angkat tangan aja. Pengaruhnya. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia, terhadap bidang pemerintahan.
Ayo, bisa anak? Langsung kita ulas. Jadi materinya ada di handout itu ada juga. Ada yang bisa? Ada yang mau mencoba menjawab? Halo, di bidang pemerintahan. Ayo. Halo? Bentar, Pak. Oke, kamu kasih waktu ya. Berapa menit kira-kira? Terserah. Nah, supaya kita cepat menyelesaikan permasalahan yang akan kita bahas di pagi hari ini. Jadi, sekalian permasalahan ini untuk mereview kegiatan belajar kita. Ya, ayo silakan. Kemarin kan sudah Pak Panji semangati anak-anak jangan takut untuk presentasi. Iya apa enggak? Ya, belajar. Belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa berusaha untuk menyampaikan, mengungkapkan pendapat. Untuk bidang permintaan, mungkin ada yang sudah siap? Ya, Grili. Grili, ayo Grili. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja seperti halnya di India. Oke, ya kedudukan kepala suku. Bisa langsung di chat ya. Jadi kalau anak-anak menggunakan chat ini bisa untuk menjawab ini ya. Itu dari Grili. Untuk yang lain, supaya diskusi kita ini bisa berjalan, nggak vakum gini. Ayo, kemarin kan sudah Pak Panji kasih opsi, dan ada link untuk mencari sumber informasi, ya. Di situ juga ada bantuan jawaban anak-anak. Di link tersebut kalau anak-anak cermat membaca. Kedudukan di bidang pemerintahan. Yang lain, ayo. Halo. Halo. Untuk yang lain? Ya, Bunga Arista. Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar. Bisa ditulis di chat ya, itunya ya. Siap. Bisa. Bisa. Biar nanti Pak Panji bisa menilai kalian. Ya. Lalu yang bidang sosial, siapa yang bisa? Ya. Yang bidang sosial. Yang bidang sosial. Ayo yang lain. Nah, yang lain? Untuk bidang sosial, Merupakan suatu totalitas nilai. ini yang apa, Rasa? Yang Sosial. sosial. Bisa ditulis di chat ya, biar nanti kita, ya, bisa ditulis. Untuk Bunga Arista, tadi ya, sudah ditulis di chat apa belum, Bang? Belum ya? Biar teman-temannya yang lain juga tahu. Ditulis di grup apa? Kenapa? Ditulis di grup. Oh, Enggak, di chat ini loh, di chat. oh ya Pak. Di chat. Saya chat, Pak. Kenapa? Sudah saya chat. Oh iya. Jadi untuk teman-teman yang lain dicoba untuk itu ya, belajar mengemukakan pendapatnya kalau tidak ingin menyampaikan informasinya di
secara langsung bisa ditulis di sini ya, di chat. Itu Resa ya, Resa tolong jawabannya ditulis di chat ya. Untuk bidang ekonomi, ya Marsha, silakan. Muncul pusat-pusat perdagangan menjadi berkembang menjadi pusat kerajaan. Nah, muncul ditulis di chat juga ya. Lalu untuk bidang budaya, tadi banyak sudah disampaikan di video, itu juga sudah ada, bisa kita ulas kembali nanti. Ayo, budaya siapa yang bisa kira-kira? Kaila, Terjadinya perpaduan akulturasi kebudayaan. terjadinya budaya, adanya budaya akulturasi ya, perpaduan antara dua budaya, Indo-Buddha dengan budaya lokal. Itu yang ya. Lalu untuk selanjutnya agama. Siapa yang bisa atau yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ayo, Marsha lagi mungkin. Untuk yang lain ayo, coba. Ya, Muhammad Rizky Ardiansa, ayo. Sejak datangnya Hindu ke Buddha Indonesia, kepercayaan animisme di Indonesia mulai diganti oleh agama Hindu dan Buddha. Sebenarnya di sini pertanyaan-pertanyaan di sini itu mudah ya Nana ya. Jadi harapan Pak Panji di sini ada pengulangan ya. Jadi supaya apa yang kalian dapatkan di sini itu bisa terus teringat. Dengan membaca berulang-ulang pasti anak-anak pasti akan mengingat ya. Jadi di bidang agama bahwa dengan adanya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, lalu muncullah kepercayaan atau lahir agama Hindu dan Buddha, di mana kepercayaan masyarakat Indonesia pada masa itu, baik animisme atau dinamisme itu juga sudah masih ada ya. Untuk Kaila? Enggak, Pak, maaf tadi kepencet. Oh ya, enggak apa-apa ya. Iki wis sarapan apa gurung iki? Lemes ini mesti. Ya, enggak apa-apa, Rek. Anak-anak ya. Kita belajar bersama-sama di sini ya. Jadi untuk membiasakan kita nanti di kelas 8 supaya anak-anak bisa lebih aktif lagi nanti. Nah, di sini kita masih dalam proses belajar ya. Lalu untuk selanjutnya kita lanjut ke itu ya, ke KPD yang kedua ya. Nah, ini sudah ada contoh jawabannya ya. Untuk aktivitas selanjutnya merumuskan pengaruh Hindu-Buddha yang masih relevan digunakan dalam kehidupan masa kini. Jadi di bidang sastra ini ada, ini contohnya ya, ada beberapa kata berasal dari serapan bahasa Sanskerta, contohnya bahagia, bahagia manusia dari kata manusia, dan seterusnya. Kira-kira di bidang sastra dan aksara ini ada yang bisa menambahkan, ayo? Ayo contohnya apa, ayo? Di bidang sastra, ya, ada yang bisa menambahkan contohnya, pengaruh Hindu-Buddha ini, di bidang sastra, aksara, ayo,
Ada yang tahu anak-anak? Ayo, silakan. Ayo, Ra, ojo utira. Di bidang sastra. Erlangga mungkin bisa memberikan contoh. Erlangga atau Bunga lagi. Coba yang lain ya, yang lain. Di bidang sastra dan aksara. Silakan. Masih belum siap anak-anak ini dengan tugasnya ini. Halo? Halo? Sudah siap. Jadi tolong anak-anak bisa menggunakan itu ya, browser ya. Jadi untuk mencari jawabannya kan cepat. Kemarin kan sudah Pak Panji kasih contoh penyelesaian masalahnya, bagaimana cara kita untuk menuntaskan masalah. Jadi kalau di buku paket itu enggak ada, itu di buku paket kan di halaman 23 ya, sampai kurang lebih 230. Halaman 230. 223 sampai halaman 230. Jadi untuk anak-anak silakan cari di browsernya, itu di linknya juga sudah Pak Panji share juga untuk mencari jawaban dari permasalahan yang akan kita bahas di pagi hari ini. Ayo, sastra. Ada yang bisa menjawab? Contohnya, memberikan contoh pengaruh di bidang sastra dan aksara. Ada yang bisa menjawab? Masuknya budaya India di Indonesia membawa pengaruh perkembangan seni sastra yang cukup besar di Indonesia. Seni sastra pada masa itu ada yang berbentuk puisi dan ada juga yang berbentuk prosa. Oh. Ada, bisa disebutkan contohnya, Dok? Ada contohnya? Kitab hukum, tutur, dan wiracarita. Langsung terus di chat sini ya, biar nanti Pak Panji rekap jawabannya ya. Iya, Pak. Lalu di bidang pendidikan. Nah, ini ada ini di link yang Pak Panji kirim kemarin, ada ini ya. Di bidang pendidikan pada masa hidup Buddha telah ada asrama untuk mendidik calon biksu ya, dan pendeta. Coba Anda lakukan observasi dengan membaca buku atau mencari di internet, adakah lembaga pendidikan agama Hindu Buddha sekarang? Ada apa enggak kira-kira? Coba browsing ya. Browsing. Ada yang sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu anak-anak untuk lembaga pendidikan agama? Ya, Resa Ramadhani. Apa, Res? Sebentar, Pak. Jadi untuk teman-teman yang sudah berusaha menyampaikan pendapatnya, Lembaga-lembaga untuk yang lain yang belum, silakan. Ya, Res? Mulai lahir lembaga-lembaga pendidikan tapi masih sederhana. Hilang. Pak. Sederhana dan masih mempelajari dalam suatu bidang saja, contohnya keagamaan. Ya, itu ya. Untuk Resa sumbernya ada di internet atau di buku? Ada di internet. Internet, Pak. Jadi
Nanti dikirimkan linknya sama jawabannya ya di chat ini ya. Ya, Nah, bisa. Bisa, Res. Sebentar, Pak. Sebentar. Oke. Lalu di bidang seni tari dan pertunjukan. Nah, ada seni pertunjukan Ramayana. Coba Anda lakukan observasi dengan membaca buku atau mencari di internet. Menurut Anda, terdapat pengaruh apa pada bagian apa saja? Kira-kira apa? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan ini? Nah, ada yang bisa menjelaskan ini, anak-anak? Masih belum bisa? Halo? Sebentar, Pak. Untuk yang lain, untuk yang sudah dapat jawaban bisa langsung raise hand, ya. Bisa langsung raise hand. Bisa langsung raise hand. Bagaimana, anak? Atau Sudah ya, dijawab. kenapa? Oh, sudah dijawab di chat. Ya, Itu untuk Elva yang masuknya budaya India di Indonesia membawa cukup pengaruh perkembangan seni sastra yang cukup besar, gitu ya. Seni Itu yang sastra, tadi. yang tadi ya itu ya. Contohnya. Terima kasih, ya. Lalu yang seni tari dan pertunjukan pengaruhnya apa? Ada pengaruh apa dalam kehidupan bangsa kita? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oh, Resa lagi. Oke, ya. Apa Res? Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang seni dan tari. Dalam bidang kesenian, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dapat dilihat dari seni tari, seni petunjuk, dan seni relief. Eh, itu masih ada pengaruh apa enggak dengan kehidupan kita pada masa kini? Ada, Pak. Contohnya apa? Sebentar, Pak. Eh, Dalam bidang seni tarif, pengaruh Hindu dalam Hindu-Buddha dapat kita lihat pada relief Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Jenis tarian yang digambarkan dalam relief yaitu tarian perang ganding, bungkuk, dan tari topeng. Selain tarian, alat musik juga digambarkan dalam relief candi. Misalnya digambarkan dalam gambang, saron, gendang, kenong, keter, seruling, dan gong. Oke, terima kasih Resa. Jadi untuk yang lain, Sama-sama, Bang. ya, ini waktu kita juga sudah mulai habis anak-anak dan kita belum juga menuntaskan permasalahan. Jadi nanti tolong ini itu ya dibahas lagi anak-anak ya, dibahas lagi di nanti Pak Panji kasih Google Form. Barangkali anak-anak mungkin dari sini kan kita ini di awal ini masih pertama untuk melakukan diskusi ya, masih tampak belum aktif ya. Itu sebagai refleksi kita nanti. Oke anak-anak ya, bisa dipahami ya, bisa. Jadi nanti permasalahan ini kita ulas lagi nanti di kegiatan belajar selanjutnya. Karena di sini masih banyak ya, kurang dua ini ya. Ya, ini masih ada soal juga. Nah, itu nanti bisa anak-anak kerjakan ya. Jadi itu sebagai gambaran kita untuk melaksanakan diskusi. Jadi Ya. di sini tadi dari kegiatan belajar tadi anak-anak bisa tahu ya bahwa Hindu
dan Buddha datang ke Indonesia itu membawa berbagai pengaruh, ya, membawa berbagai pengaruh, ya. Jadi bisa kita ambil beberapa kesimpulan, ya, bahwa pengaruhnya itu mulai dari bidang pemerintahan, ya. Jadi kalau anak-anak mulai dari lambang negara juga kan itu juga ada beberapa pengaruh dari kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia ini, ya. Lalu bendera kita, ya, merah putih itu dari masa kejayaan Majapahit. Nah, itu juga ada apa terkait dengan pengaruh Hindu Buddha yang masih agung pada saat ini, ya. Ya. Lalu dari jawaban kalian di bidang dari jawaban Grili, ya, Bunga, Marsha, Hasan, lalu Adel, Resa, Erlangga, Muhammad Rizky, Marsha lagi, ya. Nah, itu ada beberapa hal yang disampaikan bahwa di sini di bidang pemerintahan raja memiliki kekuasaan yang sangat besar, ya, itu di bidang pemerintahan pada masa itu, masa Hindu Buddha. Tapi terkait dengan kehidupan kita pada masa kini itu juga ada pengaruhnya, bahwa ada beberapa sistem pemerintahan yang masih ada pengaruhnya di kehidupan kita pada masa kini, yaitu bahwa karena anak-anak pernah ke Bali apa enggak? Enggak. Ya, ada yang pernah ke Bali. Nah, di situ masih ada sistem kasta, ya. Jadi di situ masih ada sistem kasta yang masih digunakan pada saat ini, ya. Jadi di sana di Bali itu juga masih ditarik dari garis keturunan bahwa mereka yang memiliki kasta kesatria itu juga masih mendominasi di bidang pemerintahan. Nah, lalu selanjutnya bahwa untuk Marsha ini tadi jawabannya tentang apa tadi? Di bidang ekonomi, ya. Muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Di masa sekarang, bahwa sampai saat ini, bahwa yang dulunya merupakan pusat-pusat perdagangan atau kerajaan, nah, itu masih juga ada pengaruhnya. Jadi kalau anak-anak lihat di sepanjang Pulau Sumatera, yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia, nah, itu juga masih menjadi jalur perdagangan dunia, ya. Jadi masih dikenal, ya, dan digunakan pada saat ini, anak, ya. Iya, Pak. Itu. Untuk yang lain bisa anak-anak lihat di LKPD-nya, untuk pendalaman materinya bisa dilihat di LKPD-nya. Dan untuk pertemuan minggu depan itu kita nanti kita bahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Akan tetapi untuk materi pengaruh Hindu-Buddha ini harus kita mantapkan terlebih dahulu. Itu anak-anak, ya. Jadi sambil jalan. Iya, Pak. Jadi nanti untuk Google Meet-nya, jadi minggu tetap ada, ya, nanti, ya. Minggu tetap ada, ya. Kita bahas lagi, kita ulas lagi. Ya. Pak. Sabtu nggak ada. Minggu atau Sabtu? Minggu aja, Pak. Oh, Minggu. Minggu. Sekalian kita nunggu hasil rapotan, ya. Ya. Kita pakai gunakan ini. Kan kemarin Pak Panji juga sudah janji ke anak-anak, karena di kegiatan belajar kita di 1 tahun itu masih menggunakan WA, ya. Jadi sekarang kita sosialisasikan menggunakan tatap muka virtual ini dengan Google Meet. Panji kan masih punya hutang ini, ya. Nanti kita ulas mulai dari bab 1 sampai bab itu materinya, ya. Ya. Oke, anak-anak, ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah menjawab, ya. Menjawab berbagai permasalahan ini. Tolong nanti kita ketemu lagi, dicoba anak-anak lebih aktif lagi, ya. Jadi kalau Pak Panji sudah share materi,
Itu tolong dicermati, dibahas, dan anak-anak berusaha untuk presentasi. Itu ya, berusaha untuk mencari jawab. Itu ya. Iya, Nah, Pak. mungkin di akhir ini anak-anak ada yang ingin tanya dulu. Jadi untuk penguasaan materi di sini kita masih kurang dari 30%, ya. Sebenarnya kurang dari 30% kita ulas semuanya, ya. Itu anak-anak ya. Jadi ini untuk membiasakan. Nah, untuk membiasakan. Jadi harapannya untuk Google Meet selanjutnya, apabila sudah kita buka LKPD, anak-anak sudah harus bisa menjawab. Gitu ya. Langsung nyoba presentasi gitu. Paham ya? Ya. Nah, Paham. nah ikut ya. Karena apa? Nanti di kelas 8 ini masih berlanjut. Gitu ya. Masih Zoom, Pak. Kelas 8. Iya, Google Meet. Masih Google Meet. Karena tatap muka kita masih terbatas. Cuma Pak Panji apa guru-guru yang lain juga? Semuanya. Karena anak-anak nanti cuma ada 2 jam mungkin. Wow. 2 jam ke sekolah. Maksudnya 1 minggu itu ada dua kali masuk maksimal itu, ya. Jadi untuk kegiatan belajarnya masih didominasi dengan daring, ya, supaya kita lebih mantap lagi. Itu anak-anak ya. Oke, untuk hari ini kita akhiri sampai di sini karena sudah yang tadi kasihan yang sudah mulai jam 7 tadi. Ya sudah mulai jam 7 lagi tadi masuk ke kelas ini sudah 2 jam. Hasan ada yang ditanyakan? Pak, berarti Sabtu nggak ada Google Meet lagi, Pak? Ya, minggu aja ya? Minggu ya? Iya, Pak. Minggu aja. Minggu aja ya? Iya, Pak. Santai-santai. Kita ulas lagi ini materinya nanti supaya anak-anak matang. Dan di bahasan materi selanjutnya nanti juga lebih matang. Untuk Reza? Minggu itu atasnya pakai seragam nggak, Pak? Enggak apa-apa. Oke, anak-anak. Untuk hari ini bisa kita akhiri. Jadi untuk di hari Minggu materinya tetap ini kita ulas lagi. Di minggu depannya kita ulas tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Itu ya. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita akhiri, atas kurang lebihnya Pak Panji mohon maaf, dan untuk lebih lanjutnya bisa kita chat di WA. Itu ya, jangan bosan-bosan diajak belajar bersama sama Pak Panji. Iya ya? Sama seperti itu ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup dengan doa. Siapa sing ayo. Silakan Ayu atau Kalia yang memimpin doa. Bunga. Atau Bunga? Enggak. Bisa kita akhiri dengan doa akhir majelis ya? Kita anak-anak? Baiklah, marilah kita bersama-sama untuk berkata dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, anak-anak, sampai jumpa lagi di hari. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kembali belakang, Mbak.
Resa, silakan keluar dulu ya. Iya, Pak. Oh, terima kasih. Purnama Setia. Halo. Iya, Pak. Silakan live ya. Oh, Pak. Silakan live ya. Purnama Setia. Silakan live dulu ya. Iya, Pak. Monggo Bapak Ibu. Monggo Pak Najib. Oh, nggih. Akhirnya 2 jam, Pak. Nggih. Sepertinya belum bisa berkomentar Pak Najibnya. Nggih. Oh iya, Bu. Bentar, Bu ya. Waduh, ya napa Bu anake menengi iki kok ya, Nek. Anakku wedi diwasno wong-wong. Monggo Bu Nunu, Bu Siti, Pak Ade, Bu Sunarsi. Saya dulu ya, Pak. Iya, Bu. Buat apa, Pun? Grogi Pak Panji. Napa? Napa, Bu? Grogi katanya. Oh iya, iya. Ini loh, Bu, kursor saya itu tiba-tiba mati gitu loh, bingung. Nggih. Jadi mau buka file itu agak kesulitan. Ada macetnya itu loh, Bu. Ada macet-macet. Itu hal yang alami. Iya, Bu. Tadi Pak Panji mulainya jam 10 ya? Jam 8 ya, Pak ya? Saya buka kelas mulai jam 7 kurang, Bu, tadi. 7 kurang. Tapi kan materinya mulai jam 8. Iya, mulai jam 8. Jadi mulai jam 7 kurang, jam 8 kurang itu sudah saya kasih refleksi gitu loh. Jadi refleksinya kan saya tampilkan di chat. Jam 8, berakhirnya tadi jam 9. Ngapunten nih. Oke. Ngapunten loh. Ini tadi mungkin terlalu lama pada saat menyampaikan materi, kemudian ditambah penayangan video. Sebenarnya iya, Bu. Untuk pelajaran tatap muka kan, tatap muka biasa, itu hal yang wajar biasa ya Pak ya. Tapi kan daring, sehingga waktunya habis untuk berbagi. Gitu. Jadi kita memang harus benar bisa mengorganisasikan waktu ini dengan baik. Iya, Bu. Kemudian untuk mengaktifkan siswa ini, memang sebagai guru kita harus punya kiat-kiat khusus ya, supaya anak ini mau bertanya, mau menyampaikan pendapatnya, kita harus punya kiat-kiat khusus di sini.
Tadi Iya. disuruh manteng. Manteng Bu nih kalau Bu. Nggih. Oke. Telepon kalau sudah saya cari, maksudnya saya briefing anak-anak itu supaya untuk tidak takut untuk mengungkapkan pendapat gitu loh. Nah, tapi di saat ini siapa kan cencen kan niku langsung Pak malu Pak gitu. Bisa dijadikan best practice ini Pak Panji. Oh iya Bu, iya Bu. Anggap Iya. aja ini sebagai siklus pertama, nanti siklus kedua strateginya Pak Panji bagaimana. Nanti kan Oke. masukkan ke best practice. Iya Bu, ini kan juga permasalahan Bu ya? Nggih, permasalahan. Iya, permasalahan. Oke, atur suwun. Iya Bu. Oke. Itu kemudian di RPP-nya untuk KD-nya itu kan memahami nggih. Nggih. KD-nya memahami, tetapi di tujuan Pak, di indikatornya Pak Panji menuliskan di situ menganalisa. Oh. Jadi enggak apa di KD-nya enggak ke branded ke tujuan ya Bu ya itu ya Bu ya. Enggak sama gitu ya Bu ya. Jadi perlu diperubah. Perlu di Kalau KD kan yang dari pusat itu Pak, kan kita nggak Iya. bisa mengubah Iya. KD itu. Tapi untuk indikator itu kan memang hak kita untuk sebaiknya untuk indikator itu sama dengan KD. Jadi kata kerja operasionalnya itu memahami itu kan ada beberapa kata kerja operasionalnya Pak Panji. Iya. Mengklasifikasikan atau apa. Tapi untuk menganalisa ini kan tingkatannya lebih tinggi. Iya. Kalau menganalisa itu C4, sedangkan Iya. C2. Masih L itu ya Bu ya, masih di lots. Boleh sebenarnya. Boleh. Kan masih kelas 7 Pak Panji. Oh iya. Itu kemarin kan itu Bu. Waktu di awal kita PPG itu kan tuntutannya itu kan host gitu. Jadi ya bingung. Itu yang pertama yang sudah terlanjur itu. Jadi mungkin itu sebagai masukan dari Bu Nur. Mungkin lebih baik kita enggak miskonsepsi lagi gitu loh. Jadi antar KD sama indikator itu ya. Iya. Kita harus manut sama KD kalau gitu Bu. Nggih. Nggih. Nggak bisa mengutak-utak KD lagi ya. Oke. Waktu di TKP kan kemarin seperti itu. Nggih. Itu lebih tinggi, tapi lebih tinggi satu tingkat saja. Kalau menganalisa itu kan sudah lompat, ya, sudah lompat. Oke. Atau menguraikan ya Bu ya itu ya? Menguraikan bisa, mengklasifikasikan, membolongkan. Oh, okay. Itu tanda kata kerja itu. Untuk memahami tadi. Okay. Itu dari saya. Mungkin dari yang lain Pak. Oke. Monggo Bapak Ibu diparingi masukan kula niki. Waduh niki ternyata tak semudah yang kita bayangkan. Nggih, Pak Panji ngapunten nggih. Loh, untuk kameranya anak-anak itu memang disuruh dimatikan atau gimana, Pak? Iya, Bu, saya suruh matikan. Karena ada yang terkendala itu loh, Bu, jaringan kadang-kadang, Bu. Jaringan. Iya. Saya kemarin itu kan saya kemarin itu memang terkendala jaringan, makanya anak-anak itu kameranya itu mati semuanya. Awal-awal itu kelihatan. Terus mungkin jaringannya lagi bermasalah. Iya. Jadi kameranya itu mati sendiri, nggak bisa buka gitu. Berarti memang dimatikan gitu. Iya, untuk antisipasi loh Bu, supaya ringan gitu loh. Putar YouTube juga di sini. Putar YouTube. Lalu di sini juga browsing saya ada bukannya. Terakhir saya nanti terpantau nanti bingung. Oke. Kalau kita lost kontak kan itu Bu, macet gitu kan langsung kita bingung nggak Bu? Langsung teng gitu. Mohon maaf sebelumnya. Jadi mohon dikasih masukan saya Bu. Yang sekiranya nanti bisa menjadi lebih baik. Bu Sunarsi, monggo. Pak Adi. Berarti? Kalau dari saya, baik, Bapak.
Iya. Bu Sunarsi kan yang observer pertama, nggih. Nggih. Ya, monggo Bu Sunarsi. Alhamdulillah Pak Panji, selamat, sukses. Iya, terima kasih Bu. Sinyal sangat bersahabat. Iya Bu, itu anak-anak ya, Bu, ya? paling hanya ada beberapa yang terpental ya. Iya. Anak-anak ada yang beberapa terpental, tapi stabil sinyalnya Pak Panji. Iya. Anak-anak juga bagus. Kemudian semuanya sudah ini ya, dari absensi, doa, kemudian keterkaitan materi sudah tercapai ya, sudah ada. Media sudah ditampilkan, kemudian LKPD dan siswanya ada beberapa yang aktif ya Pak. Iya. Lumayan lah untuk meramekan kelas. Ada 3, 4, ada beberapa yang aktif. Iya. Respect, begitu Bapak nanya, ada yang menjawab begitu. Itu sudah menandakan kalau ada keberanian dari siswa. Tapi secara keseluruhan sudah baik Bapak. Alhamdulillah Bapak. Tinggal saya lagi nih. Iya. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama. Iya, nggih. Bu Rati, monggo. Yang saya sampaikan di sini mulai dari ini macet, awal mulai saya awal masuk sampai dengan pembelajaran jenengan yang terakhir itu, saya itu sampai gini, ya Allah, ini bisa kok wafi ini ya, bisa jadi apa ya, bisa saya tiru gitu loh di sekolah saya. Iya Bu. Kemudian sebelumnya saya juga belum pernah mendapati guru yang mulai dari awal kemudian menayangkan untuk mengisi kekosongan. Kemudian dari ilmunya Pak Najib juga bisa diterapkan dengan baik oleh jenengan. Ya salut juga gitu loh. Oh iya ya, gini ya. Memang harus begini gitu loh. Iya Bu. Cuma anaknya tadi agak takut Bu. Anak-anak tadi agak takut. Kan chat saya tadi. Pak saya malu Pak, takut Pak. Ya. Kan saya bilang ini nanti kita rekam, kita share ke seluruh Indonesia loh ini. Untuk apa? Kegiatan belajar kita ini untuk jadi contoh. Jadi tunjukkan yang terbaik. Ternyata ya gitu, ada rasa malunya Mas. Takut gitu loh Bu. Iya. Berbeda banget Pak. Murid di kota sama di desa seperti saya di desa pinggiran ini. Aduh. Iya. Tapi anak-anak lumayan tertib tadi ya Bu ya? Agak tertib ya? Tertib. Ya. Jadi muridnya tertib, kemudian sopan, bahasanya juga sopan. Penggunaan kata-katanya sopan santunnya terlihat di situ Pak. Berbeda dengan ini di saya, di murid saya beda banget. Walaupun ini anak kota, tapi dia masih ada sopan santunnya masih dijunjung tinggi di situ. Iya, terima kasih Bu. Ya. Kemudian dari pembelajarannya Pak Panji, LKPD-nya lengkap. Kemudian dari penggunaan teknologi, anak-anak juga diajarkan penggunaan teknologi pakai Meet ini, anak-anak kayaknya sudah paham gitu loh Pak, bagaimana cara menggunakan Meet ini. Jadi teknologinya juga masuk di situ. Jadi kemarin anak-anak saya tuntut itu Bu, supaya bisa presentasi juga langsung pakai HP-nya itu. Jadi bukan saya yang presentasi. Ya. Itu. Ya. Tapi ya tadi tidak sesuai dengan rencana, ada untung tadi ada yang mau, jadi mungkin ragu-ragu atau takut atau gimana kan nggak tahu, masih anak-anak. Tapi mungkin kalau sudah 1, 2, 3 kali, 4 kali, ini kan saya biasakan. Jadi nanti anak-anak yang sudah ikut kelas ini saya tunjuk sebagai tutor sejawat itu Bu, untuk ngajari itu. Nah itu. Ini yang saya undang satu sekolah ini. Hebat. Saya undang satu sekolah ini. Ini meet dengan murid terbanyak ini jenengan ini. Iya. Iya. Satu sekolah. Iya. Jadi dari keberanian, sopan santun, pembentukan karakternya ya Pak ya. Iya. Kemudian dari sisi religiusnya ada, kepimpinannya juga ada.
bertanggung jawab, lengkap dengan. Selamat Pak Panji. Oke, matur suwun. Tapi Nggih. cuma itu Bu, ya sama seperti yang Bu Nurul tadi, dari RPP saya itu kan di situ juga sudah jadi ada masalah Bu. Jadi tuntutan yang seharusnya dengan yang kita sampaikan itu agak terlalu tinggi. Sehingga anak jadi blank, bingung, analisis iki opo. Iya. Itu juga masalah. Iya, Terima kasih Bu Nurul nggih. Tapi secara keseluruhan Pak Panji hebat, salut. Oke. Bagus. Jadi itu Bu untuk refleksi bisa kita taruh di chat Bu. Enak. Tetap dilanjutkan Pak Panji. Oh, nggih matur suwun. Pak Adi, ayo Pak Adi. Nggih, Masuk sami. ana Pak Adi. Pak Adi. Oke, Bang. Lagi video. Tapi untuk penampilan Pak Panji bagus. Ya, salut saya. Iya. Terima kasih, Pak. Sebenarnya tadi saya lihat itu enggak dari awal, jadi nggak tahu awalnya bagaimana. Tapi Ada rekamannya, Pak, nanti, Pak. Dari mulai saya melihat sampai terakhir sudah bagus. Ya, terima kasih, Pak. Dan bisa ditiru itu. Iya. Nanti Pak Adi kalau mau ngecek kita nanti sama Bu Sunarsi juga itu mau apa? Bantu Bu Sunarsi untuk apa? Kegiatan praktek Bu Sunarsi pagi. Bu Sunarsi jam berapa Bu Sunarsi? Setelah Pak Panji ya? Iya. Iya, setelah Pak Bu Sunarsi? Halo? Setelah Pak Panji, siswa saya sudah ada ini, sudah ramai. Oh, sudah datang, Bu? Sudah siap? Bu, nanti tolong yang ini dipakai ngerekam ya, Bu ya? Ini link ini tetap aja. Atau kita akhiri dulu. Ada saya kirim link, sudah saya kirim link. Coba pakai itu, Bapak. Iya. Oh, oke. Ke WA sudah saya kirim. Iya. Sama itu, Bu. Ini dibantu ngerekam apa enggak, Bu? Boleh. Bapak kalau bisa membantu rekam, tapi saya juga merekam ini. Ada laptop lagi apa enggak, Bu? Ada HP lagi apa enggak kira-kira? Saya ada laptop juga, tapi masuk ke sama masuk ke link saya. Oh, sudah masuk ke link Ibu. Oke, Pun. Oke, Pun. Iya. Jadi sudah ada 2 kalau gitu ya. Iya. Oh ya. Uji coba dulu aja, Bu. Itu. Maksudnya pakai link Ibu. Dia di-upload hasil rekamannya gitu. Supaya nggak ada masalah nanti. Seperti Pak Ade kemarin kan ada masalah. Saya coba saya. Oke. Sampun nggih, Bapak Ibu nggih? Nggih, Pak Panji. Nggih. Bu Nurul matur suwun. Bu Sunarsi, Pak Adi, nggih, Bu Siti, terima kasih banyak. Semoga Allah yang membalas. Amin. Amin. Selamat Mas. Nggih, matur suwun. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Bu.